Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 51. Itu jarak pendek. Tapi Fang Qiu jelas melihat bahwa koin tembaga benar-benar bergerak. Dia segera menjadi bersemangat. Itu benar-benar bergerak. Dia dengan cepat melihat sekeliling untuk memastikan jendela tertutup, yang dapat mengecualikan faktor angin. Itu benar-benar bergerak. Akhirnya, dia membuat terobosan. Dia bergegas mengendalikan pikirannya dan berkonsentrasi pada koin tembaga dengan tenang. Perintah, ke kiri, diberikan oleh pikirannya. Tetapi koin tembaga tetap tidak bergerak. Lagi, ke kiri. Masih tidak tergerak. Apa yang terjadi di sini? Fang Qiu sedikit mengernyit. Apa yang salah? Dia tidak ragu bahwa dia salah membaca karena siapapun di levelnya tidak bisa salah baca. Pasti ada yang salah. Dia melanjutkan perintahnya sambil mengingat perbedaan antara saat kesuksesan dan saat berikutnya. Pada saat yang sukses itu, sepertinya saya tidak memikirkan apa-apa selain memberikan perintah dengan pikiran saya dan tidak memikirkan kesuksesan dengan segera. Tetapi pada perintah berikut, dia ingin melihat kesuksesan dengan segera. Mungkinkah pikiran berikut terlalu mengganggu dan terlalu bersemangat untuk sukses instan? Jadi aku tidak bisa memobilisasi kekuatan pikiranku. Atau mirip dengan kedatangan pikiran, ki, dan kekuatan. Setelah memikirkan hal ini, dia agak langsung mengerti. Jadi dia menahan napas dengan penuh perhatian dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu sekaligus. Hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyingkirkan pikiran yang mengganggu dengan cepat. Karena sebagian besar orang menjadi budak pikiran mereka sendiri dan tidak dapat mengendalikan pikiran aktif mereka sendiri. Hanya orang pada level tertentu yang dapat melakukannya dengan mudah. Setelah menghilangkan pikiran yang mengganggu, Fang Qiu memberi perintah sederhana. Tanpa harapan, itu hanya perintah. Ke kiri. Koin tembaga bergerak sedikit ke kiri. Melihat ini, mata Fang Qiu segera meledak kegembiraan. Benar saja. Aku tidak bisa mengendalikan koin tembaga dengan pikiranku yang mengganggu kecuali pikiran murni. Dan tepat pada saat koin tembaga bergerak, dia bahkan dengan jelas merasa bahwa dia memiliki hubungan dengan koin tembaga itu. Atau bisa dikatakan bahwa dia merasakan kekuatan yang tidak diketahui dan dia menaruhnya di koin tembaga untuk membuatnya bergerak. Mungkinkah kekuatan itu kekuatan pikiran? Fang Qiu berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa kesempatan ini hanya muncul secara kebetulan. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini, dia tidak akan tahu kapan dia akan bertemu lagi di waktu berikutnya. Jadi dia dengan cepat memasuki kondisi tanpa pikiran yang mengganggu agar terbiasa dengan perasaan dan kekuatan ini. Ke kiri. Sebuah kekuatan dipancarkan oleh Fang Qiu. Seolah dia mengulurkan tangannya dan memindahkan koin tembaga sedikit ke kiri. Ke kiri lagi. Koin tembaga ingin bergerak agak jauh dan itu benar-benar bergerak ke kiri lagi. Pada saat ini, ia telah membentuk sudut 20 derajat dengan garis vertikal. Ke kiri lagi. Tetapi koin tembaga tidak bergerak. Fang Qiu merasa bahwa suatu kekuatan menghentikan koin tembaga dari bergerak. Itu adalah gravitasi dari bumi. Jika koin tembaga terus ke kiri, pasti akan naik pada saat yang sama. Tetapi gravitasi menghentikannya dari naik. Gravitasi koin tembaga sangat sedikit, tetapi sekarang memberikan tekanan yang cukup besar kepada Fang Qiu. Itu seperti gunung yang tinggi, tak tergoyahkan. Ke kiri lagi. Fang Qiu memberi perintah tegas lagi. Koin tembaga bergoyang sedikit seolah berjuang untuk bergerak ke kiri. Tapi akhirnya, itu masih tidak bergerak sama sekali. Fang Qiu menghembuskan napas keras dan mendesah dengan emosi dalam hati. Kekuatan pikiranku sepertinya masih sedikit. Dan itu menghabiskan banyak pikiran. Baru saja, perintah itu membuat pikirannya cepat lelah. Aku masih harus banyak berlatih nanti. Segalanya sulit pada awalnya, tetapi selama itu dimulai, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan pikirannya. Sekarang dia agak percaya apa yang dikatakan dalam bone setting teori. Orang-orang melakukan boneting dengan menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk mengobati cedera tulang melalui tangan mereka. Dalam analisis terakhir, itu adalah kekuatan yang merelokasi tulang yang terluka. Tubuh adalah kekuatan dan pikiran juga kekuatan, jadi ketika kekuatan pikiran mencapai tingkat tertentu, ia juga bisa melakukan penggerekuan. Tetapi untuk apa yang dikatakan dalam teori bone setting, bahwa di alam sadar, pikiran dapat memperbaharui tulang dan kehidupan, yang sulit baginya untuk dipahami. Namun, dia percaya bahwa selama dia bertahan, dia akan mencapai puncak kesempurnaan. Pada saat itu, dia akan memeriksa apa yang teori bone setting katakan benar atau salah. Setelah mengambil beberapa pernafasan, Fang Qiu mendapatkan kembali pikirannya dan terus mengendalikan koin tembaga. Ke kanan. Meneruskan. Ke belakang. Ke kiri. Ketika Zhu Benzeng,
Sun Hao dan Zhou Xiaotian kembali ke asrama. Fang Qiu sudah terbiasa dengan kekuatan ini. Namun kekuatannya masih lemah. Selain faktor gravitasi, ia menemukan bahwa kualitas koin tembaga itu sendiri juga membatasi jarak yang bisa bergerak. Setelah ia berubah menjadi 2 koin tembaga, ia merasa lebih sulit untuk memindahkannya. Itu menghabiskan lebih banyak pikiran. Tetapi karena dia telah menemukan dunia baru, dia akan melihat seluruh gambar dunia ini pada akhirnya. Di malam hari, dia tertidur sambil tersenyum. Jam 1 pagi. Di Gunung Yaowang. Seseorang diam-diam datang ke Gunung Yaowang. Jika Chen Chong atau Fang Qiu ada di sini, mereka pasti akan mengenali itu adalah Li Ji, seorang perwira militer di bidang pelatihan militer hari itu. Dia sebenarnya belum pergi seminggu setelah pelatihan militer. Li Ji datang ke tempat Chen Chong berlatih setiap hari dan diam-diam merenung. Karena dia menemukan bahwa ada seorang pria misterius yang mungkin menjadi guru Wulin di universitas, dia datang ke sini setiap hari, mengamati latihan Chen Chong untuk bertemu dengan pria misterius itu. Dia percaya bahwa sejak pria misterius itu memberikan arahan kepada Chen Chong, itu berarti bahwa pria misterius itu memiliki kesan yang baik pada Chen Chong. Mungkin dia akan datang untuk memberi Chen Chong arahan sesekali. Tapi setelah mengamati diam-diam selama seminggu, Li Ji tidak menemukan sosok pria misterius itu sama sekali. Dan dia harus kembali ke tentara untuk melaporkan hari ini, jadi itu akan menjadi kesempatan terakhirnya hari ini. Jika pria misterius itu tidak datang hari ini, ia akan merindukan pria misterius itu. Meskipun dia belum menemukan pria misterius itu, dia samar-samar merasa bahwa pria misterius itu ada di sekitar untuk memperhatikan Chen Chong sepanjang waktu. Jadi kali ini dia membawa peralatan. Itu adalah penampil malam visi pencitraan termal militer. Apapun yang hidup tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, dia akan memeriksa apakah pria misterius itu ada atau tidak. Li Ji menemukan tempat terpencil, rawan di sana, dan mengambil penglihatan malam untuk mengamati sekitarnya. Itu cukup sunyi tanpa siapapun. Pukul 3 dini hari. Sosok merah muncul, yang membuat hati Li Ji melompat tiba-tiba. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia hanya tenang. Itu adalah Chen Chong. Chen Chong datang ke tempat biasa di mana dia berlatih dan terus berlatih seperti biasa. Li Ji tidak mengganggu Chen Chong tetapi terus berbohong dan melihat-lihat. Pada saat ini, Fang Qiu diam-diam bangkit ketika teman-teman sekamarnya tidur, berpakaian, dan melompat turun dari gedung. Fang Qiu menghilang dalam kegelapan dengan beberapa kilatan. Li Ji membawa penampil penglihatannya dan terus melihat sekeliling. Setelah jam 3 pagi, dia memiliki perasaan yang sangat kuat. Pria misterius itu akan datang. Tiba-tiba, sosok merah muncul di hadapannya. Pria itu berdiri di belakang pohon besar. Kapan orang ini muncul? Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan? Setelah linglung untuk sementara waktu, dia tiba-tiba menciutkan pupilnya dengan jantung melonjak tak terkendali. Pria misterius itu. Inilah pria misterius itu. Hanya pria misterius yang bisa berada di sana dengan begitu diam-diam. Fang Qiu berdiri di belakang pohon. Saat dia merasakan gerakan yang tidak biasa, dia segera sedikit mengernyit dan menatap semak dengan mata yang sangat tajam. Lalu dia mendengus dingin. Dia melarikan diri. Li Ji butuh banyak upaya untuk melihat pria misterius itu. Bagaimana dia bisa melepaskan pria misterius itu? Dia dengan cepat melarikan diri dari semak-semak dan langsung mengejar pria misterius itu. Chen Chong, berlatih di samping, terkejut oleh orang yang tiba-tiba melarikan diri dan kemudian berteriak, "Kemana harus pergi?" Dia juga mengejar. Dia punya sedikit harapan di hati. Dia berharap pria ini adalah pria misterius. Kedua orang itu mengejar dengan kejam satu demi satu. Di tengah jalan, Chen Chong baru saja menemukan bahwa tidak ada orang selain 2 orang. Tapi Chen Chong tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena orang di depan begitu cepat sehingga dia akan menghilang di depan mata Chen Chong jika Chen Chong agak tidak hati-hati. Aku harus mengikuti dengan cermat. Baik Li Ji dan Chen Chong mengejar pria misterius itu ke tepi danau tengah satu demi satu. Mereka melihat adegan yang membuat mereka cemburu dan kaget. Pria misterius itu benar-benar melaju di permukaan danau semudah berjalan di jalan yang rata. Hanya ada beberapa riak di mana jari kakinya menyentuh. Keduanya tercengang ketika mereka melihat ini. Itu benar-benar seorang guru. Ini benar-benar guru Wulin. Dia benar-benar terlihat seperti murid. Seorang siswa adalah guru Wulin, yang akan mengejutkan seluruh Wulin jika berita ini menyebar. Li Ji tampak kaget dengan pemandangan di depannya. Chen Chong benar-benar sangat bersemangat. Bukan hanya karena dia melihat pria misterius itu lagi. Tetapi juga karena kungfu yang dilakukan oleh pria misterius itu. Sebenarnya ada kingkung. Benar-benar ada penerbangan di atas air. Dibandingkan dengan adegan ini,
yang aku praktikkan hanyalah beberapa kepalan tangan dan tendangan yang bertarung. Dia merasa bahwa darah membakar seluruh tubuhnya dan hanya satu suara yang tersisa di hatinya. Aku ingin seperti dia. Fang Qiyu merasakan dua orang di belakangnya, melangkah ringan di permukaan danau. Tapak yang terlihat lemah ini membiarkan danau di bawah kakinya langsung meledak. Sebuah lingkaran tirai air bangkit seketika dan melingkari Fang Qiyu. Dua orang di tepi danau tidak bisa melihat penampilannya tetapi hanya melihat bola air besar bergerak cepat di tirai air. Senior, tunggu. Tolong dengarkan saya. Saya adalah seorang tentara. Maksud saya tidak ada salahnya. Kata Li Ji buru-buru ketika dia melihat bahwa pria misterius itu akan pergi. Fang Qiyu mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan berhenti. Dia berdiri diam di permukaan danau. Tirai air masih membungkusnya seperti bunga teratai. Lanjutkan. Sebuah kata yang dingin, di seberang danau bercampur dengan momentum yang tiada taraf, langsung meledak di samping telinga Li Ji dan Chen Chong. Tubuh mereka berdua tanpa sadar mulai bergetar. Terlalu luar biasa. Mereka berdua nyaris tidak memantapkan tubuh mereka dan memandang ngeri ke bola air di permukaan danau. Hanya satu kata yang hampir menjatuhkan mereka. Kekuatan ini benar-benar tak terduga. Senior, nama saya Li Ji. Bolehkah saya berani bertanya apakah Anda memiliki impian untuk melayani negara di ketentaraan? Dengan kekuatan Anda pasti akan menyadari potensi Anda dan mengembangkan prestise negara kita dalam ketentaraan. Saya di sini untuk memilih beberapa bakat ambisius ke dalam tentara untuk melindungi negara kita. Senior, bagaimana menurutmu? Li Ji tidak peduli bahwa Chen Chong ada di sampingnya dan berkata dengan keras ke bola air di tengah danau dengan tinjunya yang terkepal. Chen Chong tidak bereaksi terhadap apa yang dikatakan Li Ji. Li Ji digunakan untuk merekrutnya menjadi tentara selama pelatihan militer. Dikatakan bahwa dia akan dilantik menjadi pasukan khusus dan menerima pelatihan paling ketat, yang telah dia pertimbangkan sepanjang waktu. Dia memandang pria misterius di tengah danau dan bertanya-tanya apakah pria misterius itu memiliki minat. Jika pria misterius itu bergabung dengan pasukan, aku juga akan melakukannya. Tidak. Sebuah kata meledak lagi di samping telinga mereka. Li Ji menjadi cemas dan segera berkata dengan keras, Senior, bisakah Anda mempertimbangkannya lagi? Negara kami membutuhkan Anda. Tiongkok sangat besar penuh dengan talenta yang tak terhitung jumlahnya. Saya bukan yang diperlukan. Suara itu datang lagi. Momentumnya begitu besar sehingga menggetarkan seluruh permukaan air dengan beberapa riak. Senior, kau bercanda. Anda adalah satu-satunya yang pernah saya lihat yang mencapai Realm Master pada usia ini. Sayang sekali jika Anda tidak melayani negara kami dengan semua kemampuan Anda. Bolehkah saya berani bertanya ambisi Anda? Tanya Li Ji dengan keras. Chen Chong juga menajamkan telinganya. Dia juga ingin tahu tentang ambisi pria misterius itu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 52. Obat. Satu kata. Meski tanpa momentum menghina seperti sebelumnya. Itu memiliki momentum besar untuk melayani rakyat jelata. Itu membiarkan mereka berdua mengguncang tubuh mereka tanpa sadar lagi. Mereka tidak lagi bergetar tetapi bergerak. Mereka harus dipindahkan karena tujuan seorang guru ulin ternyata adalah kedokteran. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak berguna bagi orang lain. Hanya ketika dia menyadari tujuan, kedokteran, dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Kata, kedokteran, membuat Li Ji diam. Dia sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang dikatakan pria misterius itu sangat benar. Seorang dokter adalah orang yang menyelamatkan hidup. Ambisi pria misterius itu sangat besar. Chen Chong juga menjadi diam. Dia berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Tapi setelah semakin kuat, bahkan sekuat pria misterius itu, apa yang akan aku lakukan? Lebih kuat. Tapi apa yang harus dilakukan setelah itu? Tampaknya tidak ada hasil. Untuk sesaat, dia bingung. Dia bertanya-tanya apakah pengejaran sebelumnya benar atau salah. Senior, kamu benar-benar sangat peduli dengan orang-orang. Li Ji tersenyum masam. Dia telah menyiapkan ribuan kata untuk membujuk pria misterius itu untuk bergabung dengan tentara. Dia memiliki kepercayaan diri. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa sekarang. Permintaan terakhir, Senior. Bisakah Anda menunjukkan warna Anda yang sebenarnya? Li Ji menatap bola air dengan mata berbinar. Chen Chong juga tampak bersemangat di tengah danau saat dia mendengarnya. Dia juga ingin tahu siapa pria misterius itu. Tidak. Jawabannya datang, yang segera membuat dua orang di tepi danau lebih cemas. Pada saat ini, langit sudah mulai memutih dan matahari akan segera terbit. Pada saat itu, pria misterius itu pasti akan segera pergi saat fajar. Karena dia memilih misteri, tidak mungkin dia membiarkan mereka tahu siapa dia.
Jadi mereka hanya bisa bertanya lagi. Senior, saya punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Bisakah Anda menunjukkan warna Anda yang sebenarnya? Chen Chong berteriak dengan hormat. Tidak ada yang menjawab. Saat itu, air di bawah kaki pria misterius itu berdesir lagi. Dia sepertinya pergi. Mengerikan. Keduanya sangat cemas. Li Ji segera berteriak keras, "Senior, kami berdua sangat jujur. Kami tidak akan membocorkan identitas Anda setelah kami mengetahuinya, yang sama sekali tidak akan memengaruhi kehidupan universitas Anda. Bisakah Anda memberi kami kesempatan?" Setelah itu, dia memandang penuh harap ke tengah danau. Pria misterius itu tampaknya bergumam pada dirinya sendiri. Riak-riak di permukaan danau tidak menjadi lebih. "Bagaimana kamu menemukanku barusan?" Sebuah pertanyaan datang dari tengah danau. Li Ji segera menunjuk ke penglihatan-penglihatan malam di kepalanya dan berkata, "Senior, ini adalah penglihatan malam penglihatan pencitraan militer. Apapun yang hidup dapat dilihat di malam hari." Setelah itu, dia langsung menambahkan, "Jika kamu bergabung dengan tentara, aku akan segera memberikannya padamu." Dengungan dingin membuat seluruh tubuh Li Ji bergetar seketika dan membuat wajahnya menjadi gelap. "Sebagai imbalan untuk menjawab pertanyaan saya akan melihat Anda jika Anda dapat menahan satu langkah." Pada titik ini, suara datang lagi dari danau. Sangat. Mendengar itu, Li Ji menjadi sangat senang seketika saat dia hanya memantapkan tubuhnya. Hanya satu langkah. Masalah besar. Bahkan jika itu adalah langkah seorang guru, dia juga berani mengatakan bahwa dia bisa. Dia dulu memiliki rasa bergerak dari Wu Ying yang levelnya sedikit lebih rendah daripada gurunya. Karena dia bisa dengan tenang menangani gerakan Wu Ying, dia berpikir bahwa dia juga bisa mengambilnya dari seorang guru yang hanya sedikit lebih baik daripada Wu Ying. "Senior, kamu harus berpegang teguh pada kata-katamu." Berisik. Sebuah dengusan dingin meledak di samping telinga mereka. Pada saat ini, Li Ji tiba-tiba terkejut menemukan bahwa pemandangan dari penglihatan malam berubah. Sosok merah cerah di bola air berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, itu menghilang. Li Ji buru-buru menyesuaikan penampil Night Vision dengan kaget, tapi orang di hadapan mereka masih menghilang. Bagaimana mungkin? Dia tampak ngeri pada semua yang ada di depannya, ragu-ragu dalam hati. Apapun makhluk hidup memiliki suhu pasti, yang berarti pasti panas. Panas dapat menghasilkan sinar inframerah tentunya yang dapat dilihat oleh Night Vision Viewer. Tapi sekarang pria misterius itu menghilang dari penglihatan-penglihatan malam. Mungkinkah dia mati? Hanya orang mati yang tidak memiliki suhu. Tapi bagaimana mungkin? Karena bola air tepat berada di depan kita. Mungkinkah pria misterius itu bisa mengatur suhunya sendiri? Li Ji menelan ludah. Mampu mengatur suhu begitu mengerikan baginya. Tidak ada yang dia tahu bisa melakukannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit impulsif. Dia belum pernah melihat seorang guru tetapi hanya mendengar tentang mereka. Dan dia tidak tahu betapa hebatnya mereka. Sulit untuk menahan langkah ini. Tapi Chen Chong di satu sisi tidak tahu ini. Dia siaga waspada. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah kedua kalinya dia berurusan dengan pria misterius itu. Dia ingin melihat seberapa kuat langkah pria misterius itu. Pada saat ini, air tiba-tiba bergetar hebat. Tiba-tiba sesosok keluar dari tirai air. Itu bukan pria misterius tetapi seorang pria yang dibentuk oleh air. Sosok itu menampilkan pose serangan. Dia langsung dipercepat. Sebelum Li Ji dan Chen Chong merasakan dari keterkejutan mereka, sosok itu muncul di depan mereka. Pukulan dengan tabrakan yang keras. Mereka berdua berjuang untuk menahannya. Bang! Tapi di detik berikutnya, keduanya terbang. Ketika mereka berdua sadar, hari telah tiba. Pria misterius itu tidak terlihat di danau dan sosok itu tidak ditemukan di samping mereka. Segalanya tampak seperti mimpi. Tetapi rasa sakit pada dada mereka menunjukkan bahwa semuanya sebelumnya adalah nyata. Kedua orang itu menggosok dada mereka dan saling memandang dengan ngeri. Keduanya tidak bisa menahan serangan acak dari pria misterius itu. Seberapa kuat dia? Keduanya dengan hati-hati merenungkan serangan terakhir. Tetapi semakin mereka ingat, semakin terobsesi mereka. Masing-masing dari keduanya memiliki pemahaman. Mungkinkah pria misterius itu tidak bermaksud menyerang mereka tetapi untuk mengajar mereka? Setelah memikirkannya, kedua orang itu tidak bisa menahan tubuh mereka. Semakin banyak mereka berpikir, semakin mereka merasa seperti itu. Tentu saja, itu adalah gaya guru. Keduanya menghela nafas dengan emosi dan lebih kehilangan pada langkah terakhir. Setelah meninggalkan danau, Fang Qiyu datang ke sisi lain danau tengah dan menemukan tempat untuk bercocok tanam. Pada pukul 5 pagi, Fang Qiyu mengingat adegan sebelumnya saat dia berjalan kembali ke asrama.
Dia tidak berharap bahwa kendali nafasnya terhadap realem guru dikalahkan oleh sains dan teknologi sebenarnya. Fang Qiu tersenyum kecut. Dia tidak menyangka bahwa seorang prajurit menggunakan penglihatan malam untuk menghadapinya. Tapi karena dia sudah mengetahuinya, akan mudah untuk berurusan dengan kemungkinan paparan di kemudian hari. Bukan hanya napasnya, tetapi juga suhu tubuhnya. Itu tidak lebih dari mengumpulkan udara dingin di sampingnya ke dalam tubuhnya dengan cepat, yang membentuk ilusi tanpa suhu. Setelah itu, dia hanya perlu mengeluarkan udara dingin. Tetapi hanya orang yang telah mencapai alam guru yang bisa melakukan ini. Sepertinya aku perlu membeli jas untuk pria misterius itu. Fang Qiu berkata dalam hati. Sangat mungkin dia membuka pakaiannya sendiri dan sekarang dia tidak yakin apakah Li Ji dan Chen Chong melihatnya. Jadi dia berusaha untuk tidak memakai pakaian pagi ini lagi. Ketika dia kembali ke asrama dan membangunkan teman sekamarnya untuk mencuci, Fang Qiu mulai mencari pakaian di Jingdong dengan ponselnya. Dia akhirnya memilih alat kebugaran 4 potong dan kemudian membeli sepasang sepatu olahraga hitam serta topi baseball hitam. Mereka semua hitam karena akan mudah baginya untuk bersembunyi. Tapi mereka eye-catching di siang hari. Bagaimanapun, saya tidak akan memakainya berkali-kali di tempat-tempat ramai. Itu terutama untuk berpura-pura menjadi pria misterius dan melakukan latihan di pagi hari. Setelah membeli mereka, Fang Qiu dengan sedih menemukan bahwa dia hanya memiliki 200 yuan yang tersisa. Kehabisan uang lagi. Sepertinya aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang lagi. Sangat khawatir. Fang Qiu menggaruk kepalanya dan mulai merenung. Melakukan untuk uang. Tidak tepat. Temukan pasien kaya lain yang memiliki patah tulang. Mereka hanya keluar secara tidak sengaja. Sampai kelas dimulai, Fang Qiu belum memutuskan bagaimana menghasilkan uang. Dia hanya berhenti berpikir. Jika saya benar-benar kehabisan uang, saya akan meminta rumah sakit untuk menaikkan gaji saya. Dia hanya tidak tahu apakah mereka akan memberikan uang kepadanya atau tidak. Pukul 8 pagi. Kelas-kelas dari minggu baru dimulai lagi. Itu adalah teori dasar pengobatan Tiongkok. Qiaomu memegang setumpuk kertas dan berjalan ke ruang kelas. Dia tidak menghidupkan multimedia saat ini. Sebagai gantinya, dia berkata sambil tersenyum kepada semua orang, saya tidak memberi pelajaran di kelas ini. Ayo lakukan tes dulu. Setelah itu, ia menyerahkan tumpukan kertas ujian itu kepada para siswa dan membiarkan mereka membagikan kertas-kertas itu. Tidak mungkin, guru. Apakah kita akan melakukan tes setelah satu pelajaran? Kami belum tahu apa-apa. Para siswa mengeluh ketika mereka melewati kertas. Para siswa yang mendapat kertas melihat pertanyaan-pertanyaan sempit, merasa pusing segera. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya. Hanya dengan cara ini aku bisa mengetahui situasimu yang sebenarnya, sehingga aku bisa mengatur rencana pengajaran berikut berdasarkan kemampuanmu. Qiaomu terkikik dan berkata, letakkan buku-buku Anda di sudut meja Anda. Jangan menipu dan berbisik. Guru, jika kita ingin menipu dengan membuka buku, kita harus tahu di mana harus membuka. Jika kita ingin berbisik, kita harus memiliki seseorang yang dapat melakukannya di samping kita. Sun Hao mengeluh. Tiba-tiba, dia merasa bahwa semua orang menatapnya, tidak ramah. Kemudian tatapan itu bergeser bersama ke Fang Qiu di sebelahnya. Sun Hao tiba-tiba melihat cahaya. Dia berkata dalam hati bahwa, mengerikan. Saya terbuka. Satu-satunya orang di kelas yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah Fang Qiu. Bukankah aku membuat guru memperhatikan aku dengan kata-kata ini? Siswa ini benar. Fang Qiu, kamu duduk di kursi itu untuk menjawab pertanyaan. Qiaomu berkata sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah kiri di kelas. Baik. Fang Qiu mengangguk dan pergi dengan kertas ujian dan pulpennya. Sun Hao memandang Fang Qiu dengan sepasang mata putus asa yang mengatakan, jangan tinggalkan aku. Seluruh kelas tertawa dengan kegembiraan. Ketika semua orang mendapatkan surat-surat itu, Qiaomu melihat arlojinya dan berkata, akan ada 1 jam. Mari kita mulai. Seluruh kelas langsung tenang. Mereka semua melihat pertanyaan-pertanyaan dengan hati-hati. Namun segera, seluruh kelas dipenuhi dengan suara kertas yang berputar. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya. Bahkan kertas-kertas ujian hampir saja tertutup telinga, dan mereka memang menemukan beberapa pertanyaan yang bisa mereka lakukan. Adegan yang berbeda muncul di kelas. Di sisi ruang kelas, Fang Qiu duduk kesepian di bangku depan dengan tubuh tegak seperti apa yang dia katakan kepada pengemudi di Departemen Ortopedi, menulis dengan marah. Di daerah tengah, 29 orang menggaruk-garuk kepala karena tidak tahu harus mulai dari mana. Lorong sempit di tengah tampaknya mengisolasi dua dunia. Qiaomu memandang Fang Qiu yang terus menulis, mengangguk puas. Jam terus berdetak. Suasana di kelas menjadi semakin khusyuk.
Menghadapi kertas ujian yang penuh dengan pertanyaan, sebagian besar orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Itu bukan karena mereka lupa setelah belajar tetapi karena mereka benar-benar tidak mengerti pertanyaan. Mereka hanya bisa menebak jawabannya. Tapi mereka sama sekali tidak percaya diri. Setengah jam kemudian, sementara semua orang berpikir keras, Fang Qiyu berhenti menulis. Qiao Mu duduk di peron, menatap Fang Qiyu dengan takjub. Pada prinsipnya, sulit untuk menyelesaikan pertanyaan di makalah ini dalam waktu 1 jam. Apalagi dalam waktu setengah jam. Qiao Mu berpikir sejenak dan kemudian berkata, siapapun dapat menyerahkan kertas Anda jika sudah selesai. Kalimat ini membuat orang yang berpikir keras terpana. Mereka semua tanpa sadar menatap Fang Qiyu. Tidak mungkin. Dia telah melakukan begitu banyak pertanyaan dalam waktu setengah jam. Mungkinkah dia juga tidak tahu bagaimana melakukannya? Pada saat ini, Fang Qiyu berdiri dengan kertasnya. Kemudian semua orang hanya melihat bahwa kertas ujian penuh dengan jawaban. Yesus! Dia benar-benar melakukannya. Mereka semua memandang Fang Qiyu dengan kagum seolah-olah mereka sedang melihat keajaiban. Terlalu luar biasa.